Mulai dari bawah ya? Mulai dari ya Bersihin WC gitu kan. Dari luar data pernah bersihin WC di Landos. Ya, terus Bersihin WC, abis itu nge-DJ ya, cuci piring maksudnya. Gitu kan. Cuci piring. Terus sebelum kita mulai saya ada rapid test. Ya, ini studio kita yang baru nih. And with a special guest, my idol. Wow, gue lihat, biodatanya jauh melampauin saya gitu. Jauh lebih keren, lebih tinggi, lebih semuanya deh. Bisnis juga lebih gila. VJ Daniel atau Daniel Mananta. Mas Helmi, aduh thank you banget. Ini kebanggaan banget gue bisa ada di sini di studio pertama. Ini kayak pecah telur nih gue nih, pemecah telur gitu kan. It's such a privilege to be here. Apanya Joe Taslim sih? Gue ngobrol sama Joe, gue bilang, Joe, kayaknya kita harus ngobrol sama bokap kita masing-masing deh. Ini kayaknya ada something wrong nih. Asli, bisa mirip banget, ketukar gitu. Lu pas lagi wawancara sama Joe, lu kayak sekarang ngerasain gak ada Joe-Joe-nya gitu ya? Iya. Sama humble-nya gitu. Tapi lu lebih berisik daripada Joe Taslim. Oh iya, banget. Dia lebih cool. Dia versi lakinya lah. Ini versi banci ya. Kalau misalnya ada yang mau ribut sama gue, Jaka! Kayak gitu, panggil Joe. Makanya gak masuk di The Raid gue. Mestinya dia dong, mestinya The Raid. Kecuali nanti ada parodinya kali ya. Ada parodinya ya. Tapi lo main juga keren loh. Oh iya, bisa lah. Keren-keren bisa lah. Wah, gue waktu nonton Ahok tuh, walaupun wajah lu nggak mirip Ahok, tapi gila banget gitu. Wah, thank you. Keren banget. Thank you. Sampai nangis juga gue nontonnya. Because yes, I know Ahok, I know the family. Karena saya dekat sekali dengan Basuri ya. Iya. Jadi itu keluarga itu agak nggak kreatif tuh Daniel. Kenapa? Nama anak pertamanya Basuki Cahayapurnama. Yang kedua Basuri Cahayapurnama. Yang nomor 4 tuh kan Basuin. Nama dia Basuin tuh. Oh, Basuin Cahayapurnama. Dipanggil Hari. Hari jadi ya. Oh wow, oke. Itu gue baru tahu tuh. Tapi yang terakhir banget namanya Franz justru. Oh iya. Udah meninggal. Yang waktu kecelakaan kalau nggak salah ya. Oh well. Saya lagi nunggu konfirmasi tuh dari Ahok. Okay. Dia katanya namanya sekarang menjadi BTP ya. BTP. Semoga setelah ini confirm. Ya Ahok kesinilah. Ya. Amin. It's amazing. Wah gila. Gue sebenarnya tuh kalau misalnya nggak tahu kalau misalnya Mas Helmi udah nonton yang episode gue sama Pak BTP gitu ya. Jadi gue sempet interview dia selama 2,5 jam. Ya. 2,5 jam. Okay. Tapi harus kita cut ke 1 jam gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang ditonton sama orang. Kenapa nggak dibikin 2 part aja Daniel? Enggak. Kita basically kita bikin emang kita konsepnya kayak gitu setiap hari kita rilis kayak 10 menit, 15 menit dan lain-lain gitu kan sampai akhirnya 1 jam gitu. Tapi emang banyak banget yang harus kita cut karena ya pertimbangan. Gue dengar banyak curhat di situ ya. Jadi maksudnya itu di-cut aja itu udah bikin heboh gitu. Tapi yang nonton gila-gilaan. Udah bikin heboh banget, tapi kita bersyukur banget. Dan gue ngerasa bersyukur juga karena I got all the wisdom, dari 2,5 jam gitu, all the wisdom dari seorang Pak BTP ketika di penjara dan lain-lain, itu benar-benar kayak luar biasa banget. I learned so much from him. Seorang yang sangat positif gitu ya. Betul. Never complain. Well, yes, but yet at the same time, gue kaget aja sih ketika dia curhat soal dia sendiri, bahkan di SMA ketika dia dikasih hutang, karena bokapnya sakit, abis itu dia jadi melanjutkan bisnis bokapnya, itu ada hutang berapa miliar, dia sempat putus asa saat itu Mas Helmi. Dia bilang kayak, oh itu dia ceritain ya? Dia ceritain, dia bilang kayak, wah, gue sempat doa sama Tuhan, ya kalau bisa besok gue nggak usah bangun tidur lagi deh.
Udah sampai segitunya gitu, seputus asa itu gitu. And he's so spiritual ya. And yet he's so spiritual as well. Gue dengar YouTube-nya menggali-menggali begitu ya, about spiritual thing. Yes, untuk Daniel tetangga kamu. Yeah. Yes, jadi makanya kalau misalnya nanti nih kita Iya, collab nih ya, kita Siap. ngobrol, kelihatannya gue bakal lebih ngegalinya Siap. fokusnya di spiritual journey. Yeah. Sebenarnya gini Mas Helmi, karena gue ngerasa waktu corona kemarin banyak banget orang itu jadi nggak punya pegangan hidup. Ya. Mereka ternyata selama ini selalu berpegangan sama karir mereka, Oke. mereka berpegangan sama tabungan mereka, berpegangan Oke. sama orang-orang yang mereka kenal, network mereka, bisnis mereka Oke. dan lain-lain gitu. Oke, Tapi oke. ketika pas corona nggak ada kepastian, mereka jadi nggak punya pegangan. Oke. Nah di situ gue ngerasa gimana kalau misalnya gue bikin sebuah kayak YouTube channel di mana kita belajar dari orang-orang yang dulu pernah kayak Ari Lasso ketika ditendang dari dewa, Ya. ketika dia menghadapi ketidakpastian itu, Oke. Ahok ketika di penjara, Ahmad Dhani ketika di penjara, Maya Estianty ketika dia tidak boleh ketemu sama anak-anaknya selama 7 tahun gitu dan lain-lain. Nah jadi pas momen itu, momen down-downnya itu ketika mereka benar-benar tidak tahu kepastian ke depannya, pegangan mereka itu siapa sih gitu. Dan di situ akhirnya banyak banget hal-hal spiritual yang kita dapetin sih. Itu powerful banget Mas Helmi. Yeah. Makanya And you will learn too. I'm learning so much Yeah. gitu. The point is actually I want to learn. And Makanya you want me to be in the list. yeah, for sure. For sure. Karena saya sempat pernah dipecat. Itu semua orang tahu, Siap. gitu kan? Itu semua orang tahu. Tapi yang gue pengen tahu adalah how did you respond, gitu kan? Ketika dipecat itu, gitu. How did you respond dan sampai akhirnya kira-kira apa sih rencana Tuhan ketika lo dipecat saat itu? Tapi jangan dijawab. I will not answer. Iya. Ini untuk kontennya dia. Itu untuk kata gue. Yes, Sekarang yes. saya yang gali ini. Oke, rapid test pertama. Oke. Makan di Barak Street atau di Pluit? Barak Fluid Street bro, Perth. Barak Street Perth, yes, fluid bro, fluid tetap, gue ada fluid ya. Oh I love it. Biarpun emang gue suka banget sama Perth. Perth menurut gue adalah my second home, tapi tetap aja first home gue adalah Indonesia. Gitu. Indonesia. Ya nggak sih? Jadi kayak tetap fluid is number one for me. Banyak makan ya, terutama makanan-makanan dari Medan. Aduh, saya pernah juga cukup lama di Pluit, bergaul dengan anak Pluit yang nama depannya A semua ya kan. Asun, Ayung, Awan. Dulu saya kalau masuk Pluit nama gua Ahel namanya. Ahel. Bokap gue namanya Awi, adiknya namanya Amo. Beneran? Iya beneran. Jangan-jangan nama asli lo A juga? Untuknya bukan sih. Actually, gue ada nama Chinese dan gue kayak kalau kayak nenek gue yang dari bokap gue itu suka manggil gue dengan nama Chinese gue gitu. Cuman ya, nama Chinese gue apa ya? Gue sampai lupa loh, saking jarang. Gimana sih? Saking gue jarang pakai gitu ya, sampai lupa. Ya pokoknya adalah kayak gitu. And you are very Indonesian. I'm very Indonesian. Sebelum yes. kita bahas itu, karena gila, produknya damn. I love Indonesia. I love Indonesia. Yes. Itu gila banget. Thank you. Signature banget. I Yeah. love it. Tapi di Perth berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Ya. 7 tahun. Sekolah dari SMA ya? Dari SMP kelas 3 sampai selesai kuliah. Oh, dari SMP kelas 3 di sana? Ya. Sampai kuliah di Edith Cowan? Kuliah di Edith Cowan, thank you. Double Double major. double major. Finance sama international business. Jadi itu bachelornya Bachelor of Business Administration. Yeah. Tapi literally gue cuma punya sertifikatnya, ilmunya gue nggak punya sama sekali. Tapi now you are in the business. I'm in the business, Yeah. tapi untuk urusan finance gue hire orang lain aja deh. Kayak gue bener-bener kayak baca financial statement tidur, gila. Gue kayak nggak ada. Daniel itu kan sebenarnya pedagang banget. Bapaknya juga pedagang. Iya. Mangga betul. 2 ya? Mangga 2. Mangga 2. Ya Allah. Mangga 2. Mesti lo penjaga toko dulu. Iya. Asli loh, maksudnya gini, bokap gue itu udah di Mangga 2 selama mungkin saat ini 40 tahun lebih kali ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Punya masih toko? punya toko. Ya. Toko apa? Toko baju, toko Toko kaos. baju, Ya, oke. jualan kaos. Dan kakaknya, adiknya, semuanya ketika dia orang Lampung dulunya. Nah, jadi pas dia ke Jakarta, dia ajak semua adik-adik kakaknya semuanya untuk jualan di Mangga 2 juga. Mangga gitu. 2 Jadi juga. kita punya toko banyak banget di Mangga 2. Lo sempat berapa tahun di sana? Setahun? Gue sempet nggak nyampe sih, 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Jaga toko juga? Jaga toko gitu. Jadi emang sebenarnya jalan hidup gue Mas Helmi itu udah jelas banget. Arahnya Mangga 2 sebenarnya. udah jelas. Ngomong VJ tapi
Mangdu. Yoi, deep inside gitu kan Mang Du. Dan maksudnya kayak si siapa saudara sepupu gua, mereka kuliah computer science, mereka kuliah perhotelan. Akhir-akhir ini Mangga 2 juga gitu. Jadi kayak udah jelas banget. Tapi ya ketika gua 6 bulan atau 8 bulan gitu, sebenarnya saat itu udah dibukain toko lagi sama bokap. Untuk lo? Untuk gue, di WTC Mangga 2 saat WTC itu. Mangga, tetap aja Mangga 2. Yang aduh mallnya gak jalan banget sih actually. Untung gue gak di situ. Yang dekat Ancol itu kan? Iya, dekat Ancol. Nah, akhirnya gue pas lagi ada di situ benar-benar nggak betah banget untuk ada di belakang counter gitu. Cuman ngomong, boleh Ci, boleh kok, kamsia, bocengli nih, kamguan gitu atau apa gitu. Tapi kan lo udah masukin dunia panggung ya? Belum. Saat itu belum. Oh iya? Belum sama sekali. Gue sama sekali nggak ada. Jadi yang dulu pernah dilayan oleh Daniel Mananta. Ayo Ci, silakan Ci. Iya. Gue di situ literally ya kayak Cinci datang kita yang anak saya gedenya kayak kamu. Coba kamu yang pakai. Gue pakai bajunya. Gue ngeliat gini. Muat gak Ci? Muat ya udah nih beli. Abis itu ditawar lagi gitu. Aduh gila. Gila penjaga toko ada sekeren ini ya. Kita ya dulu ya gitulah. Tapi secara itu ya kalau saya mau cerita, saya juga pernah di Mangga 2. Mungkin sekitar 2 bulan waktu saya pindah dari IPB, masuk stan, I had nobody in Jakarta. Jadi bapak saya nitipin ke saudara gua namanya Herman di Mangga 2 Kober. It's 1981. Oh, rumahnya tuh yang di pinggir kereta itu yang sekarang jadi ITC. Jadi gua anak Mangga 2 juga gitu. Wow. Ngapain? Glodok Plaza, Harko, My goodness. Pinangsia, ya Pasar Pagi, wah tempat gue banget gitu. Bokap gue di Pasar Pagi. Ya Allah. Itu yang sebelum ITC gitu, jadi udah di Pasar Pagi itu dulu. ada pasar, gue kemarin masuk yang di ujungnya ada kelenteng ya. Iya, waduh, kayak kemarin gue masuk itu kayak nostalgia tuh, beli makanan-makanan yang khas banget di situ. Itu kayak they never move on ya dari umur dari tahun segitu aja. 80-an masih di situ. Terus ada yang di pertigaan gitu ya, ada yang apa, ada yang cafe yang Chinese gitu. Wah, keren banget. Itu apa merah gitu, keren banget. I love the sport. Gue kayaknya nggak sampai Jadi gue bios kalamnya dulu kan ada ojek sepeda di situ, Daniel. Wow. Berarti terus nostalgia. Jadi daerah gue banget tuh, Pangeran Jayakarta gitu. Wah, dulu gue naik bis kan saya kampus saya di Punawarman dulu. Ya, jadi dari sana lah. Hussein itu Perth. Siapa yang mengirim ke Perth? Jadi bokap nyokap gua itu sebenarnya kayak punya temen dan anaknya sekolah di Perth. Dan pertama nyokap gua bilang, kalau ke Perth itu lebih murah daripada ke Amerika misalnya kayak gitu. Jadi dan dekat 4 jam. Cuma 4 jam. Habis itu mungkin Perth itu adalah negara atau kota yang langsung ketemu bule yang paling dekat dari Indonesia. Dan Indonesianya banyak banget. Indonesia banyak juga, tapi maksudnya bulenya juga banyak gitu. Jadi minimal kalau misalnya lu pengen ngebuang anak lu ke negara bule, yang paling dekat itu Perth gitu, 4 jam cuman. Ya udah, akhirnya gue dikirim ke asrama di situ. Di asrama selama. Apa nama SMA lu? SMP? Aquinas College. Aquinas College. Ya, Aquinas. Jadi, Aquinas. Ya, jadi ada Saint Thomas Aquinas, jadi sekolah Katolik dan namanya Aquinas College. Dan Aquinas College ini semua laki semua gitu ya. Makanya Eke jadi agak-agak ya. Tapi amin. Padahal six pack lu sekarang. Oh iya. yang lain siapa emangnya? Oke, tapi pas lagi di Aquinas itu lumayan menarik ya. Di situ sih kayak gue benar-benar kayak ditimpa, maksudnya kayak ditempa, bukan ditimpa beda lagi. Ditempa banget untuk kayak hidup disiplin sendiri sampai hari ini. Kalau misalnya contoh gitu ya, gue kayak nggak ada pembantu di rumah gitu, misalnya mereka lagi pulang, gue pasti selalu beresin ranjang gue sendiri gitu. Karena kalau misalnya di zaman asrama tersebut, sampai gue nggak bersihin ranjang sendiri, yang ada gue disuruh gardening, gue disuruh nyangkul, cabut-cabutin rumput liar segala kayak gitu. Jadi gue benar-benar disiplin bangetnya di situ gitu, belajar disiplinnya gitu. Sekolah, kemudian juga kerja ya? Kerja juga. Nandos kerja. Nandos. Ceritain dong Nandos itu apa? Oh, Nandos itu ayam bakar. Enak banget ya? Aduh, enak banget. Gue sampai hari ini. Indonesia belum masuk ya? Indonesia dulu pernah masuk. Dulu sempat ada di Citos. Gak laku dia.
Iya. Iya. Jadi saya kapan ya ke Australia berapa tahun yang lalu bawa anak gue tuh si Russell yang sekarang dagang-dagang juga. Itu yang dicari Nandos. Pak, this is very special gitu. Wow. Iya. Oke. Jadi Nandos. Gue actually kalau misalnya ke Nandos, gue tahu banget saus spesial yang gue mau itu yang mana gitu. Saking gue jago banget gitu. Jadi gue kayak requestnya selalu yang kayak chicken thigh tapi pakai pita, abis itu pakai mild sauce, abis itu pakai mayonnaise-nya peri-peri sauce dan lain-lain. Wah gila, pokoknya orangnya sampai yang gila nih orang panjang banget. Tapi emang itu favoritnya gitu, enak banget. Dia tahu semua karena pernah kerja di situ. Pernah kerja di situ. Almost 7 years? No. Actually nggak mungkin 2 tahunan lebih. 2 tahun. 2 tahun setengah. Mulai dari bawah ya? Mulai dari ya Bersih-bersih? bersihin WC gitu kan. Bersih. Dari Manata pernah bersihin WC di Nandos. Ya, terus? Bersihin WC, abis itu nge-DJ ya, cuci piring maksudnya. Gitu kan. Cuci piring. Terus? Abis itu gue dipercayakan untuk masak ayam grill di oven sama back kitchennya. Dari situ mulai masuk ke front kitchen. Dari front kitchen Front akhirnya kitchen itu yang kelihatan? yang kelihatan. Oke. Jadi orang-orang bisa ngeliat kalau misalnya, wah gila lagi ribet nih. Keren banget nih, Chef. Iya, itu keren banget. Itu kayak, wah pangkat banget buat gue saat itu kan. Dan habis itu gue kayak mulai masuk ke kasir. Jadi kayak mungkin, dan manajer gue itu literally udah jarang banget ada di situ. Jadi kayak udah percayain gue Itu aja di mana gitu. sih Nandos yang lu kerja? Aduh lupa gue namanya. Barrack Street? Bukan, No. pokoknya dekat Winthrop. Jadi Dekat Winthrop. Bukan Mayeri, tapi ada lagi jalan lagi, ya di situlah gitu. Lupa gue. Bukan maksud motong, saya dengan Tanto dulu hampir mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, we went to Perth. Itu Tanto tuh udah dianggap kayak apa ya, lurahnya Perth gitu. Dia nyetir, dia tapal semua. Subiaco, Margaret River, Fremantle. Ya. My goodness. Barrack Street. Kenapa? Emang suka aja? Suka aja, kayak karena deket lah. Ya, 4 jam gitu ya. 4 jam gitu, ya kan, kalau ngelihat kehidupan bule di situ. Tapi saya dulu kan, saya itu kan Amerika banget, karena saya sekolah di Amerika. Jadi satu hari waktu saya diajak oleh Mas Tanto ke Perth pertama itu, settingnya kan California banget. The graffiti, semuanya mereka. Cuman Daniel begitu ngomong, Nggak ada yang ngerti. nggak ada yang ngerti. Ya. Jadi mereka ngerti saya. Ya. Tapi saya nggak ngerti mereka tuh. Gila, bahasa apa ini? Clairvoyant gitu. Mike. Mike, keren Mike. Jadi ada kayak cerita lucu gitu ya, temen saya gitu, anaknya ditelepon sama sekolahnya gitu ya, dia bilang, "Oh, so I heard you coming here today, Mike." Kayak gitu kan. Habis itu yang anaknya langsung pucat gitu, takut gitu. No, Pa, I'm not coming there to die, I'm come there to live. Kayak gitu. Itu beneran loh, sampai pucat banget dia. Dia pikir kalau misalnya lu kesini buat mati gitu kan, gila. No. Tapi ya itu Sudah, aksen Australia gitu. Aduh, beneran deh. Mereka nyebut to make aja to Mike ya. To Mike, ya. Yang lucu waktu kita mau parkir, gentlemen, this is clear way. Clear way. Clear way. Oh ya Allah, gitu. Clear way. Saya Bisa. 2 hari baru saya melakukan adjustment. Udah ngomongnya nggak jelas, pronunciation-nya beda banget. Susah. Saya actually pas begitu nyampe, actually udah jadi presenter ya, udah jadi public figure juga, dan itu gua harus ngeles untuk mempunyai aksen bahasa Amerika, Amerika. Iya. Biar untuk ngilangin aksen Iya. Australia saya gitu. Iya. Karena gila, yang ada mix banget dan orang jadi nggak jelas gitu pas ngomong gitu. Wah, susah banget lah. Saya waktu baca-baca, ternyata anak ini anak Perth nih. Di daerah mana yang paling senang di Perth? Ya, Northbridge ya. Northbridge, saya suka banget Northbridge. Northbridge, Dulu zaman itu anak-anak Indonesia sering banget nongkrong di situ ya. Main snooker, main biliar kayak gitu. Ya. Tapi actually gini sih. Ini mungkin ini satu momen yang pengen saya ceritain, dan ini nggak pernah saya ceritain ke siapa-siapa gitu. Kayak karena ini baru banget kejadiannya. Temen saya itu ada yang jadi karena saya punya YouTube channel Daniel Tetangga Kamu, ada mamanya
itu DM ke YouTube Daniel Mananta Network, ke email Instagramnya Daniel Mananta Network, dia DM, Hai Daniel, saya nggak tahu nih kalau Daniel ingat atau enggak, ini tante mamanya si inilah, sebut aja dia namanya A lah gitu ya, namanya si A gitu. Kamu masih ingat si A nggak? Dia temen SMA kamu tuh pas lagi di Perth kayak gitu. Iya. Saya bilang, oh ya, dia kirim, habis itu dari tim saya forward ke saya. Habis itu si mamanya cerita, si A ini pas lagi SMA sama saya, begitu dia keluar dari Perth, itu dia sempet kayak mulai mengkonsumsi narkoba gitu. Nah, habis itu pas dia cabut, dia ke San Francisco. Oke. Di San Francisco, dia akhirnya makin gelap lagi. Maksudnya hidupnya itu makin parah lagi. Jadi dia benar-benar mengkonsumsi narkoba selama 10 tahun lebih gitu. Wow. Nah, akhirnya hari ini dia udah, kayak kerja juga sulit gitu dan udah rusak banget. Ya, skizofrenia juga dan lain-lain gitu. Dan Skizofrenia? Yes, Oh, ya? jadi suka dengar suara dari Ketakutan, ya. ketakutan dan lain-lain gitu. Nah, dan gue yang kayak, Shock? I was shocked. I was really shocked. Gue kaget banget. Gue takut banget. Gue bukan takut ya. Maksudnya kayak, gue ngobrol ini ke istri gue, dan istri gue ngeliat ke gue, dia ngeliat ke mata gue, dia bilang kayak, it could happen to you, gitu. And it really could happen to me. Dan ini yang gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa juga, actually. Jadi waktu SMA itu, gue mungkin SMA kelas 2 di year 11, gue sempet hangout sama satu temen. Ini bukan si A, by the way, tapi temennya, let's say B. Oke. Jadi si temen ini, kita tahu, gue jujur nggak tahu tuh apa sih namanya drugs ini, apa itu, gue nggak tahu. Gue benar-benar kayak, gue di asrama juga ini, cuma nih anak nih emang udah ngedrugs gitu. Jadi si B ini gitu. Jadi pas dia datang, dia ngobrol sama gue, dia bilang kayak, iya bro, dia konsumsi yang namanya PT atau putau gitu kan. Wah, gue suka mete banget nih segala kayak gitu. Gue sendiri juga kayak penasaran apa itu PT gitu. Gue nggak tahu sama sekali. Dia bilang, udah lu pokoknya nanti Jakarta ini deh, lu main aja ke rumah gue segala kayak gitu. Ya udah. Akhirnya gue main dong ke rumah dia. Dan ini tanpa mengetahui, ini literally kayak dia WA, bukan WA saat itu, SMS gitu. Neil, lu katanya mau main ke rumah gue, yuk mampir yuk, kayak gitu. Nah, jadi akhirnya gue datang ke rumah dia. Pas gue datang, makan siang segala gitu, ada nyokapnya dan lain-lain. Abis itu gue disuruh ke kamarnya dia, kita main di kamarnya dia gitu. Pas di kamarnya dia, ya yang mikirnya kita bakal main game atau apapun itu ya. Ternyata dia yang, nih gue kasih lihat lu deh, ini PT nih. Dia bilang kayak gitu, dia mulai ngelinting segala kayak gitu. Abis itu dia bilang kayak gini, lu tahu nggak? Ini barang mahal banget bro. Dia bilang kayak gitu, ini barang mahal banget. Lu kalau misalnya mau nih, gue kasih gratis deh. Dia bilang kayak gitu. Jujur, darah peluit gue kan langsung, wah barang mahal gratisan. Ya kan? Wah ini ada barang mahal tapi gratis nih buat gue nih. Habis itu dia tambahin lagi, lu tau gak Del? Kalau misalnya banyak temen gue yang pertama kali nyoba, mereka sekali nyoba itu biasanya mereka muntah gitu. Tapi kalau teman-teman gue yang kuat sih, ketika mereka nyoba, mereka nggak akan muntah. Mereka kuat soalnya, gitu kan, nantang banget. Abis itu dia ngeliat gue penasaran deh. Kalau misalnya lu nyobain ini di Jakarta ya, kejadiannya? Di Jakarta kejadiannya. Kalau misalnya lu nyoba nih ya, lu bakal muntah nggak ya? You know what? He hit all the right spots. Jujur aja gitu. Maksudnya kayak gue saat itu pengen banget nyobain. Karena gue pengen ngebuktiin kalau misalnya gue kuat, gue nggak muntah. Kedua, itu barang gratisan. Gitu. Dan itu mahal gitu kan di luar sana gitu. Dan akhirnya gue bilang sama dia, well bro, sorry nih bro. Cuman kayak, ini gue tahu ini lame banget sih. Ini kayaknya cupu banget sih. Cuman abis ini nyokap gue nih yang bakal jemput gue nih gitu. Kalau misalnya nanti muka gue beler atau kayak gimana, gue takut men kalau nyokap gue nanti ketahuan gitu, tahu gitu. Lu nggak asik loh. Yaudah sini, lu lihat aja nggak ada baunya kok, nyantai aja. Nyokap lu nggak akan tahu. Abis ini lu minum aja air jeruk, nggak ada yang tahu segala kayak gitu. Wah, gak ada men, kali ini nggak. Mungkin coba next time. Sekarang ini waktunya lagi nggak tepat banget aja. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia udah, dia ngelinting, dia ini whatever lah, he's doing his things. Akhirnya udah dia tidur. Ketika dia tidur, dia selimutnya tidur. Gue kayak awkward gitu dong di kamar orang kamar dia sendirian gitu kan. Dan
akhir tuh yaudah gue nyokap gue jemput, bro gue duluan ya, dia tidur masih, ya udahlah gue cabut. Now when I think of that moment, gue ngerasa kayak my goodness, it could really happen to me. So many things could happen at that time. Misalnya nyokap gue saat itu nggak bisa jemput gue, supir gue yang jemput gue. Oke. I might do it, you know. Misalnya at that moment gue nggak peduli lah, udahlah nyokap gue tahu, so what gitu, gue pengen nyobain. You know, mungkin gue akan kecanduan banget sama si narkoba tersebut gitu sampai hari ini. Jadi gue jujur kayak ngerasa saat itu Tuhan nyelamatin gue banget, dan sekarang ini gue lagi ketemuan sih sama si temen gue si A ini yang nyokapnya reach out ke gue, temen Aquinas juga, temen di high school juga, ya. dan apa ya, dia benar-benar pengen banget kayak bukan keluar, dia udah keluar actually, cuman dia pengen banget functioning as a normal human being gitu, you know, dan gue mulai kayak ngenalin dia ke komunitas lagi dan lain-lain gitu. Ya, it's I don't know ya, maksudnya kayak gitu sih. Gue kayak kalau misalnya he's a stranger, gue mungkin nggak peduli. Tapi karena dia satu high school sama gue dari Perth juga, you know what, masih ada rasa itunya gitu. Safe by God. Ya, safe by Daniel nggak pernah grace. coba? Safe by grace. No, sampai hari ini gue untungnya nggak pernah nyobain namanya drugs. Thank God. Ya. Gitu Oke, sih. kita ganti topik ya. Ya, sorry. Itu Kalau ada hubungan that's sama- okay, very okay. I mean, kita memberikan inspirasi banyak orang supaya jangan pernah mencoba ya. Yang pernah mencoba tuh iseng gitu. Itu motif temen lo kan juga bingung juga, ngapain ngasih gratisan gitu, nyari teman atau apa. Oh, tapi We don't know. cara mereka emang kayak gitu sih, cara bandar-bandar itu supaya tuh Temen lo bukan bandar kan? bukan, tapi maksudnya dari bandar dia udah lu suruh aja ini, pokoknya cara dia untuk Nyari ini, korban baru. Nyari korban baru. Gitu. Back to your profession yang membuat Daniel Mananta menjadi hebat, VJ gitu ya. Ceritain dong, kok bisa jadi VJ? Saya tahu ikut VJ Han ya. Ya. Menyingkirkan ribuan kandidat. Ribuan, ya. Ribuan kandidat. Tahun berapa? 2003? 2003, Yep. betul, Mas Helmi. Jadi, Memang ada bakat narsis atau apa gitu? iya sebelumnya? juga. Iya. Nah, ini panjang nih ceritanya kan. Gitu. You know, like, gue nggak tahu ya, kalau misalnya lu sendiri, kalau dari Mas Helmi sendiri, kapan Mas Helmi tahu kalau misalnya lu punya bakat dalam segi komunikasi, public speaking? Saya itu kalau mungkin pernah saya ceritakan di berbagai kali kesempatan gitu. Saya tahu, saya SMA kan udah MC jadi pembawa acara gitu, upacara bendera. Wah, seneng banget gua. Untuk gua tuh gua nunggu tiap Senin supaya gua bisa tampil. Jadi bakat narsis gua tuh udah lama Udah gitu. ada ya. Tapi kan nggak nyangka, jauh banget perjalanan. Begitu gua masuk ke dalam dunia entertainment, TV production house, saya kerja 10 tahun di Ibu Ani. Kan juga saya lebih kepada orang di belakang layar. Yeah. My brother is so popular at that time dengan bawa gitar remaja. Until one day begitu saya bikin kuis siapa berani, MC-nya kan nggak ada. 2 hari sebelum live on air, MC-nya nggak ada. Yang saya selalu ceritakan, saya ke The Boss, Pak Andoko waktu, bos, nggak ada nih bos. Nggak ada yang bisa tuh. MC, host, TV host, master quiz, jam 8 pagi live every morning di Dan Mogot yang macet itu. Dia bilang, ya udah lu aja Mi. Gitu. Bapak bersama saya, enggak sih, tapi nggak ada pilihan gitu. Saya tahu kan itu 4 Desember tahun 2000 dan abis itu blow up dan hidupku berubah. Jadi dari orang di belakang layar menjadi orang di depan layar. Kalau saya kan nggak terlalu disetting. Benih itu sebenarnya udah ada gitu di situ. Gitu karena ya. saya bertahun-tahun saya jadi dosen. Saya kan udah jadi dari tahun 84 saya jadi asisten dosen di STAN. Oke. Udah ngomong dan kemudian saya mengajar di beberapa perguruan tinggi di Perbanas, di AI. Wow. Ngasih les gitu. Jadi udah nyari makannya dari ngomong. Right. Tinggal mindahin media aja gitu. Kalau saya jujur nggak ada ke arah situ sama sekali. Arah saya udah ke Mangga 2 gitu. Mangga 2 nggak perlu public speaking. Silakan kok. Ayo Ci. boleh kok. Ayo ya, boleh coba. Cek toko sebelah gitu kan. Arahnya udah ke Mangga 2 gitu. Jadi kayak public speaking buat saya itu jauh banget, apalagi nggak tahu ya, mungkin zaman-zaman itu yang Chinese di entertainment itu nggak banyak. Mungkin cuman Deddy Corbuzier sama Agnes Monica saat itu gitu. Itu bener nggak kelihatan Chinese-nya ya? Iya, exactly. Dan jadi kayak kita ngerasa kayak wah, hampir nggak mungkin lah ya kayak gitu. It's impossible. Nah, so what happened was, it's like pas saya lagi di
pas saya lagi di Perth, saya bukan ngelanjutin sih, saya jadi downline atau apa ya, Amway? ngelakuin bisnis Amway, exactly. Ya, Amway Network Network 21. Network 21. Wah, kalau saya Ini anak kerjanya apa aja, yang penting duit. Ya Allah. Matre banget hidupnya. lumayan lah ya. Udah. Tapi yang pastinya pas di situ, gue suka banget presentasi bisnis Amway gitu, MLM. Jadi gue suka kayak, jadi kalau misalnya sampai hari ini nih, kalau misalnya lu pengen gue presentasiin Amway gitu ya, gue masih bisa gitu. Masih bisa. Karena udah sering banget gitu. Yang nulis terbalik itu ya bisa? Bisa tidak? Ya, Oh, itu orang gini, abis itu ya, Oh, gitu. enggak, karena gue akan mulai dengan si kuadrannya Kuadran Kiyosaki. Kiyosaki, betul. Exactly, kuadrannya Kiyosaki. Lu pengen ada di mana? Lu pengen jadi employee, business owner, investor atau apa gitu kan, ya kan? Nah, abis itu gimana cara lu pengen jadi investor? Nah, lu harus loncat jadi punya bisnis Amway. Lu invest di hidup banyak orang kayak gitu kan. Itu jadi awal mula gue tuh, gue mulai dengan cara seperti itu. Gue presentasi itu hampir tiap hari ke 1 atau 2 orang, and I love the presentation. Apalagi kalau deal gitu ya, close. Kalau close, tapi close-nya dikit banget. Tapi kan nyoba terus. Nyoba, well, no, I'm not gitu. Jadi gue ternyata nggak sepersisten itu dalam sales. Nah, jadi actually sampai hari ini I know my weakness. I'm so bad at selling. I'm so bad at selling. closing. At closing Tapi sale. good in presenting. Good in presenting, good in branding. Good in branding. I can tell you like kayak sekarang nih kayak sepeda Demalov Indonesia gitu ya. Gue bisa nge-brandingin so good, bikin orang kayak mau banget. Tapi ketika bilang harganya berapa? Jualan orang lain. Iya, harga berapa? Gue agak. Lu sama banget dengan gua. Oh ya? Oh iya. Saya manajer artis pertama Indonesia, Joshua. Okay. Manajer artis profesional. Wah, saya bisa jualin orang. Ya. Wah, saya kalau ditaruh deh. Saya kan sekarang kerjaan saya gitu tuh. Banyak orang yang mempercayain saya. Saya pernah Daniel ke Singapura, ada seorang konglomerat Chinese gitu. Dia nggak bisa bahasa Inggris, perusahaannya mau dibeli orang di Singapura. Okay. Dan dia harus presentasi. Oke. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia tunjuk gue loh, gue dikasih kartu nama. Kartu nama tuh nggak ada judul, itu artinya pemilik tuh gitu. Gue cuma disuruh ngomong doang, wah gitu. Dan close gitu, bisa. Tapi kalau kita nggak bisa menjual diri kita sendiri. Iya. Kita males main ditawar orang. Berapa rate lu MC sekian? Segini, aduh males banget. And I need a manager. Yes, me too. I need a manager. Betul. Dan makanya jadi gue kayak begitu ngomongin harga kayak ada kodok men di kayak gede banget, aduh, dan gue nggak pernah mau. Jadi sampai sekarang, saya kan sekarang banyak sekali dapat offer ya, jadi CEO apa gitu, dan ini ada yang berapa deal. Begitu tanya, Pak Helmy mau minta berapa, ada dari lu dulu deh gitu. But this is the good technique, I tell you. Okay. I'm telling you. Jadi jangan pernah buka harga dulu. Let them start. Let them start. Siapa tahu kita minta 10, dia sebenarnya ngerancanain ngasih kita 12 gitu. Iya, makanya. Actually, ya Dari betul sih. dulu lah. Betul sih. Nanti gue pertimbangkan lah. Yeah. It's better like that. Iya sih. Oh, that's good. Thank you for that. Oh iya. Jangan-jangan itu strategi yang sangat bagus. Iya, jadi dalam negosiasi itu ya, makin kita defense makin bagus. Jangan offense. Okay. Yeah. Because it feels like we don't need them, right? In a way gitu. Dan itu masalahnya problem saya banget gitu. Jadi kayak sampai sekarang nih handphone saya BlackBerry dari zaman Nokia sampai sekarang iPhone yang udah berapa seri itu di rumah semua masih ada gitu. Nggak pernah gue jual karena gue kayak malas jualan aja gitu. Kayak mendingan gue kasih orang deh daripada gue jualin gitu. I don't know. So anyway, I'm so bad at closing, jadi akhirnya bisnis MLM-nya itu nggak jalan kemana-mana, tapi I love the presenting. Jadi ternyata gue punya that school of presenting ketika gue lagi presentasiin bisnis Amway itu melalui Network 21. Nah, sampai akhirnya ketika MTV VJ Hunt tahun 2003 adalah di TV di mana-mana, gue kirim video gue. Nah, videonya itu kayak vlog-vlog anak zaman sekarang sih, kayak misalnya, yo, gue Daniel, kayak ini kerjaan gue. Alay banget ya? Alay banget. Yang butuh dari samping gitu. Iya. Mulutnya monyong gitu. Tapi pakai handycam gede gitu. Bukan pakai handphone gitu kan. Dan habis itu kayak, ini kerjaan gue sehari-hari, ini toko bokap gue di Mangga 2, itu bokap gue. Wah, udah jam 5, sekarang saatnya kita pulang. Habis itu gue kayak main biliar gitu. Aduh gila, Cina kota banget gitu. But anyway, Pachinko habis. Dan gue yang kayak ini, habis itu gue kirim videonya. Nah, mereka MTV ketika dapat video tersebut, mereka mikir dari 6.000 orang yang ngirim aplikasi ke mereka,
itu nggak ada satupun Kongko Mangga 2. Jadi this is a good content, Iya. ya kan? Akhirnya mereka manggil gue untuk casting. Oke. Jadi ketika mereka manggil gue untuk casting, itu sebenarnya untuk bahan konten. Konten tuh kalau misalnya di TV gitu ya, itu sebenarnya untuk lucu-lucuan. Kayak ini nih, kayak bloopers gitu. bloopers atau Iya. misalnya ini Kongko Mangga 2 ada juga loh yang MC untuk casting gue jadi VJ gitu kan. Jadi kayak untuk konten. Tapi pas begitu gue ngomong, bagus banget. Itu sampai siapa? Gue ingat banget di situ ada Mbak Juli, Mas Riki, sama Mbak Inka. Tiga-tiganya gue masih ingat sampai sekarang because it was one of the historical moment for me gitu. Dan mereka yang kayak what? Background kamu pernah jadi DJ radio? Nggak pernah. Kamu pernah suka presenter? Pernah nge-MC segala kayak gitu? Nggak pernah. Kamu hari-hari ngapain? Mangga 2. kayak Mangga 2, literally Mangga 2. Gue ngomong Mangga 2 gitu. Oke, kok bisa lancar banget ya? Dan gue saat itu nggak tahu. Tapi ternyata 5 menit gue ada di ruang casting MTV tersebut. Persiapannya adalah 2 tahun atau 3 tahun presentasi MW gitu. Iya. Jadi lancar banget ngomongnya. Ya udah, jadi dari 6.000 sebenarnya mereka udah punya 10 finalis. Dari 10 finalis, gue sebenarnya untuk konten yang satu yang paling lemah akhirnya diganti lah sama gue. Dari 10 finalis akhirnya gue jadi pemenangnya untuk MTV VJN 2003. And my life change after that. After that change. Gila, in one night I never thought gitu ya. Dan ketika gue ada di depan, gue yakin juga Mas Helmi juga seperti ini juga gitu ya. Every time we're on stage, we look at the crowd, and it's like I'm in the office. In the office. This is where I belong gitu. Gue benar-benar kayak, gue suka banget bilang kalau misalnya I'm actually at rest. Gue nggak capek. Gue kalau misalnya di atas panggung. Resting buat gue, misalnya gue tidur, setelah gue tidur, gue pasti energized. And that's the thing, sama juga ketika gue turun dari panggung, I feel energized. So that means ketika gue di atas panggung, I'm at rest banget gitu. Ketika orang-orang pada meneriakan, yo Daniel gitu, yo atau apa gitu, di Idol khususnya gitu ya, mereka kayak teriak-teriak, wah Daniel, segala kayak gitu. Man, the positive energy that I get, it's so... Pas zaman MTV juga gitu, orang-orang menggila-gila banget sama yang namanya VJ Daniel gitu saat itu. Dan akhirnya gue yang kayak, wow, this is, it feels like there is a puzzle that's been missing in my life, and it click so good gitu. And that's tanpa disadari, tanpa di-create, tanpa dicita-citakan ya. Exactly, tanpa dicita-citakan. Gue nggak kepikiran sama sekali dan pas zaman-zaman itu pun juga ya banyak lah teman-teman nyokap gue yang kayak, alah lu jadi entertainer mau sampai kapan sih? Mau jadi apa sih? Mau jadi apa sih? Itu jadi MC itu paling cuma berapa lama? Udah lu mendingan punya toko tuh kayak si Alung gitu kan. Misalnya siapalah. Udah lu punya ini aja kayak gitu. Cuman for some reason I feel right gitu. I feel right. I feel like I'm made for this. Sehingga akhirnya pas gue udah mulai ada di situ, gue yang kayak ngerasa, I'm very confident. Dan actually setiap kali mereka bilang, oh, lu mau jadi presenter sampai kapan sih? Gue selalu ngomong, enggak lah, gue bisa kok sampai umur 40, 50, lihat aja Tantu Yaya, lihat aja Helmi Yahya, gue selalu kasih contohnya kayak gitu. Lihat aja Bob Tutupoli misalnya, lihat aja gitu. Kus Hendratmo, segala kayak gitu. Jadi kayak, I think, as presenters, kita ini yang mungkin paling lama sih, bisa lama gitu, bisa nafasnya bisa panjang gitu. And and thank God sekarang ini saya sendiri sih udah 17 tahun di dunia entertainment gitu as a presenter. And you are one of the best. Thank God. Saya dengan istri saya ngeliat, ini anak yang gila banget. Cakep, pinter, bahasa Inggris yang bagus. And you are so elegant. That's my comment. Thank you. From your senior. Wow. Ya, we watch you gitu. Kita ketawa, bercanda. Ya kita ketawa, lu pernah kerjain Anang, lu kerjain Ahmad Dhani, lu pernah kerjain Arie Untung di Panasonic World. Iya. Iya, yang dia bahasa Inggris, makanya lu gak pernah nominasi. I love the line. Ingat banget itu, Arie Untung salah bahasa Inggris ya, makanya lu gak pernah nominasi itu gitu. Spontan banget lagi, gue gak enak banget. Itu spontan. Gue ngakaknya 5 menit kali. Ini gila, gue bilang pacinku satu ini. Yoi. Aduh, love it gitu. But I am
Tapi actually ya, Mas Helmi ya, gue ngerasa kalau misalnya gue dilahirkan di tahunnya 90-an atau 80-an, I might not make it. I'm not gonna be the best presenter, like one of the best presenter that you think. Sebenarnya nih, kalau misalnya kayak misalnya apa ya, di tahun 80 sama 90-an, sebagai seorang MC atau presenter, you have a certain ideal. Seperti apa seorang presenter seharusnya, kayak gitu. Tapi semakin kesini generasi kita, generasi millennials khususnya gitu ya, and like whom is that in that period? let's say Choky Sitohang. Choky Sitohang, yes, Charles Bonar, Mas Tanto juga, Mas Helmi juga gitu kan, Charles Bonar Sirait ya. I think itu kayak that's an ideal presenter. Farhan, Nico Siaan ya. Exactly. Oh ya. Right? All the guys. You have that certain type gitu. Ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini, jujur, ya ini kalau misalnya boleh jujur nih ya, dulu gue pernah diceritain sama temen gue, dia sempet ke kelas public speaking di mana di salah satu sekolah gitu. Kalau nggak salah LSPR deh, kalau nggak salah ya, London School. Kalau nggak salah, tapi mungkin gue salah. Jadi dosennya itu lagi ngajarin soal public speaking, dia ngasih contoh yang benar. Ini adalah public speaking yang benar. Ini contoh yang salah. Nama gue nomor 1. Ini contoh yang salah, Daniel Mananta itu salah, please jangan diikutin gitu. But I think, and again ya, I feel like I'm in the right time, the right place. Ini benar-benar berkat Tuhan banget buat gue. Jadi gue ngerasa ketika gue masuk dengan segala kesalahan gue dan segala ketidaksempurnaan gue, orang-orang khususnya generasi millennials, mereka bisa relate. They love the authenticity. They love the they love the uniqueness and the imperfections. Exactly. The imperfections that make it a perfect character jadinya. Jadi kayak gue ngerasa wow, dengan kesalahan gue kalau misalnya sampai salah, maksudnya gue kalau misalnya zaman-zaman dulu ya, kalau misalnya presenter gitu ya, presenter tuh kayak it's a machine gitu. Jadi kayak lu benar-benar ngebacain apa yang produser scripted gitu. Gue sebagai presenter sekarang kayak kalau misalnya bebas aja kalau misalnya ketawa, gue ketawanya ngakak aja gitu ya, kayak sampai pegang perut ngeliat ke samping gitu, karena gue bener kayak nggak bisa nahan ketawa banget, dan itu kayak sah-sah aja. Tapi for some reason penonton di rumah juga ikutan ketawa gitu. Because you are so natural. It's just and being natural. I thank God. The heart ketika gue lagi ketawa kayak gitu, it can spread that same sukacita gitu ke penonton juga, the positive energy, the joy, exactly. Now you are an idol gitu. Banyak sekali orang yang kepengen menjadi Daniel Mananta. No, Daniel, I mean kita nggak bisa menjadi men-copy paste siapapun gitu. Karena kita kan punya karakter berbeda-beda. Betul. Saya kan sangat tidak sempurna untuk menjadi presenter gitu, nggak tinggi-tinggi amat, mungkin juga nggak keren-keren amat. Lu six pack, gue family pack. Gitu. But I know ada something gitu. Saya punya sesuatu gitu ya. Ya udahlah saya ini aja. Jadi, waduh, saya bener loh. I'm very honest ngomong. Aduh, ini anak gila banget. We love to watch you gitu. Thank you. Very natural. Rapid test kedua, lebih suka nge-MC sendiri atau berdua? Sendiri. Berat berdua itu ya. Berdua gue harus jadi beda karakter. Jadi kadang-kadang kalau misalnya MC yang satunya like co-MC-nya itu agak garing, gue harus jadi yang lucu. Gendong. Iya. Jadi gue harus naikin atmosfer gitu kan. Tapi kalau misalnya dia benar-benar trying to take the spotlight gitu ya. Jadi benar-benar dia yang lucu banget gini, gue langsung tone down gitu. Jadi but sometimes it's not good for you. It's not gitu, karena gue ngerasa aduh gila, ini yang hire gue sekarang ini expect gue juga lucu juga nih gitu. Cuman sayangnya gue nggak mau rebut-rebutan spotlight. Jadi gue yang kayak ya udah deh, biar dia yang lucu aja, karena kalau misalnya it's gonna look ugly ya kalau misalnya kita dua-duanya rebutan spotlight gitu. Yang satu ngelucu, yang satu pengen lucu lagi, yang satu pengen lucu lagi gitu. Jadi kayaknya it doesn't look pretty aja. Lebih senang sendiri. Lebih senang sendiri sih, karena sendiri itu you know my character, you know who I am, you've seen it on TV dan lain-lain, so ya udah just let me be myself kayak gitu sih. Dengan siapa nyaman? Atta? What do you think about Atta? Atta is such an amazing mentor for me. So ini Atta Idol, sorry by the way, bukan Atta Halilintar. Ini yang nonton YouTube gitu ya kayak.
Iya. Atta Idol. Idol. Ya. Dulu dia host buat Idol 1, 2, 3, bersama Irgi ya. 4, ya sama Irgi 1, 2 gitu. Nah, Dan jadi itu yang season ketiga ya? gue season 3 sebenarnya. Oke. Dan Atta tuh gue inget banget sih. Waktu awal-awal ketika kita ngomong Indonesia memilih, itu kan, the punchline lah of everything gitu, you know, the intimidating moment, you know, what makes Indonesian Idol Deciding moment. as big, the deciding moment. Gue gugup banget, gue sampai ngomong sama kontestan ketika, jadi Atta nih udah ngomong, Indonesia memilih. Gue yang di samping kayak mati gaya gitu kan, gue kayak, kalian pada gugup ya? Gue juga, jangan khawatir. gue bercandain. Wah gila, itu dan itu untuk masih workshop gitu, masih acara yang kecil lah, masih live-nya cuma masih awal-awal gitu, ratingnya masih rating udah ada, udah bagus, cuman masih belum grand final gitu misalnya. Begitu turun, Atta melotot ke gue, dia bilang, Neil, never ever do that again. Never. Gitu. Hah, kenapa? Ini kita lagi coba create momen menegangkan dan lu menghancurkannya dengan bercandaan lu itu gitu segala. Oke. Udah dari situ gue bersyukur banget gara-gara si Atta ngomong gitu ke gue. Udah dari situ gue benar-benar berusaha juga untuk create moments, you know, like that intimidating, decisive moment. Sometimes you need that. And you need that, exactly. Yeah, It's part of the entertainment. You have to do that. Kayak gitu. So, iya sih. Ya, Atta sampai hari ini menurut gue dia masih salah satu mentor yang menurut gue sangat luar biasa sih. Dewi Sandra? Dewi Sandra, is a good co-host. She's fun. I love her so much. You know, we did all sort of crazy things back then sebelum dia berhijab dan hijrah. Okay. So I'm not gonna tell you what. Cuman I really apa ya? Mungkin kalau misalnya Dewi Sandra dia itu ngalir tuh. Dia ngalir tuh. Dia ngalir. Dia tahu banget kalau misalnya gue udah megang Idol sama 3 tahun atau 2 tahun saat itu dan dia benar-benar kayak go with the flow, ngikut gue banget kayak gitu. Cuman sayangnya apa ya, tektokannya segala kayak gitu, ya itu tuh kenapa gue ngerasa gue lebih suka sendirian because as a master of ceremony agak formal ya Dewi Sandra ya? Ya light sih, cuman and here's the thing, as a master of ceremony you can only have one master. Make sense ya? Okay. If you have 2 master trying to run the show, it's dua matahari. Iya, jadi kayak I think at that time with Dewi Sandra pas nge-host Idol, gue ngerasa gue pengen ngebagi ke dia juga gitu, you know. Jadi ada beban ya. Jadi jadi akhirnya jadi agak nanggung kayak gitu. So it's, you know, jadi nggak enakan kayak gitu misalnya. Ya. Gimana Nirina? Nirina Zubir, she's my co-VJ, maksudnya VJ Nirina juga saat itu. I MC a lot with her and I think she is, kalau misalnya ada dia, udahlah dia yang makan acaranya. Gue bakal diem banget sih di situ. Gue bakal nurut banget. Udah biar Nirina yang makan semuanya kayak gitu sih. Kalau nge-MC off-air mungkin ya, dengan siapa Daniel merasa sangat nyaman? Gosh, dapat gitu. This is so hard. This is such a hard question. Oh my goodness. I can pick one. Kalau saya berpasangan banyak banget, mungkin lebih dari belasan kali ya. Okay. My co-host gitu. Termasuk saya pernah nge-MC wedding berdua sama Tante Wia ya. That is weird. Gila. Kita kayak homo aja berdua. That is so weird. Berdua. Oh wow. Ya Allah, itu Pak Handoko. Pokoknya gue mau Yahya Brothers. Ya kita berdua orang lihat-lihatan. Kan ini ganjil banget gitu. Tapi saya pasangannya Alia Rohali ya, terus Nikita Mirzani lagi, Dian Nitami, Maudi Kusnaidi, Desi Ranasari, so many gitu. Usi, tapi yang saya paling nyaman, lo tau dengan siapa? Dengan Huges. Dewi Huges. Oh wow, enak banget gitu. Tahu tuh, kita kan kalau nge-MC itu ada main dumb and dumber kan? Ada yang bagian nanya, ada yang ngejelasin, sama dia tuh bisa bertukar peran sangat enak. Kalau gue dengan Alia tuh manja banget sama gue. Jadi dia tuh pokoknya bagian nanya, ini apa maksudnya? Ini dia. Oh iya. Kan ada gitu kita. Iya, betul. How about you?
yang enak banget gitu. Wow, I never thought of it. I never thought of it. That's we call chemistry, right? We need chemistry on the stage. Gue ngerasa, itu dia tuh, gue ngerasa gue enak sama semua orang karena gue bisa ngikut ke semua orang gitu. And yet, at the same time, I can take the lead juga. Tapi kalau misalnya yang paling nyaman, ya gue sendirian. Paling pengalaman saya nih, mohon maaf nih. Pengalaman saya MC berdua, MC kawinan atau ada acara function di daerah. Paling gila itu kalau kita dipasangkan dengan MC daerah lokal. Ya. Waduh, hanya ada dua kemungkinan. Satu dia minder, nomor dua dia steal the show. Wih, gue tuh lebih hebat dari Helmi Haya. And it happened many time. Ya. Ya. Ya, kalau gue tuh makanya kalau udah apa, gue sendiri aja. Orang kan mau lihat gue tuh, tapi kita udah ada pendamping gitu. Aduh, capek. Wow, what you said is so true. It's so true. Iya. Kadang-kadang yang kedua tuh banyak tuh. Yeah. Dia berusaha, gue tuh nggak kalah loh dengan Helmi Haya. Wah, dia lebih dominan. Banget. Kadang-kadang kalau gitu gue biarin tuh. Gue juga biarin. Udah nih, ya udah. Gue juga biarin. Udah, nggak apa-apa. Gak apa-apa, silakan. This is your kita bagi-bagi show. rezeki juga. Yang penting honor gue utuh gitu. Exactly. Tapi akhirnya di situ kita jadi ngerasa cuma showcase aja ya. Showcase aja. Kita cuma kayak nama besarnya aja gitu. Ada Helmi Iya. Yahya aja gitu atau Daniel Mananta di situ. Udahlah yang kerja ya si MC daerahnya itu gitu. Kalau wedding MC kan orang cuma kepengen lihat, oh MC wedding gue itu Daniel Mananta gitu. Itu. Pernah ngalamin nggak di wedding MC kalau kita berdirinya di sebelum the couples, orang salaman sama kita dulu baru ke baru ke kedua mempelai. Ini udah bukan salaman, selfie dulu, abis itu baru selfie sama mempelai. Aduh gila. Jadi gue tuh kalau MC wedding gue tanya sama pengantin, lo mau nggak dengan kondisinya kayak gitu tuh? Jadi lo nggak merasa nggak apa-apa, lo bangga kalau MC lo itu ternyata Helmi Yahya dan orang foto dulu ke gue daripada ke lo. Kalau nggak, gue akan nge-MC-nya itu setelah lo. Jadi salaman dulu ke lo baru ke gue. Iya, benar. Itu kadang-kadang kita detail. Benar. Jadi gue tuh kalau wedding tuh datang dulu, gue tanya sama manajer gue, kita berdirinya di mana nih? Atau kita di panggung yang berbeda, nggak terlalu mengganggu. Kan kalau MC wedding apalagi opening kan kita the same stage kan? Betul. Waduh, kalau kita duluan, orang selfie dulu sama kita salaman dulu. Dan abis itu mereka lebih lama, jadi kayak si pengantinnya itu lagi foto ini, yang lagi ngantri di sini foto sama kita. Gue juga ikut digilir ya. Ini pengantinnya yang mana sih? Asli. Tapi I don't know ya, Mas Helmi, gue penasaran deh. Actually, so how long have you been in the business? Kayak as a presenter gitu. Kalau saya bilang saya meledak banget pada saat Siapa Berani itu tahun 2000. Tahun 2000, berarti 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. Oke, so you don't consider yang sebelumnya? Sebelumnya, you don't saya consider? kan cuma jadi presenter NBA gitu, nggak terlalu gimana. Jadi saya meledak banget. Itu pada saat saya Siapa Berani. Udah dapat wedding Chinese. Sebenarnya paling enak tuh wedding Chinese. Nggak pernah nawar, ngasih angpau. Oh iya. So, nah, yang gue pengen nanya, actually nggak ada rehearsal. Nggak pakai rehearsal. Yang pengen gue nanya sebenarnya, what do you think is your secret sampai bisa menjadi seorang presenter selama ini? Kayak nggak semua orang itu bisa jadi presenter kayak kita lah, maksudnya bisa maintain gitu. Saya juga 17 tahun, tapi thank God sekarang ini masih eksis lah kayak gitu. Saya pikir preparation. Jangan pernah underestimate sekecil apapun acaranya. Try to be perfect gitu, dimanapun gitu kita tampil. Jangan pernah bikin kesalahan. Jangan salah nyebut nama orang, jangan salah nyebut nama acara. Of course, terus make the good opening, itu penting gitu. Itu is the basic lah. It's the basic. Soalnya saya sempat dengar sama teman saya, jadi dia itu salah satu MC juga, tapi dari Filipina. Saya tanya sama dia udah mungkin 30 tahunan gitu lah di entertainment. Apa sih yang bikin lu tahan lama gitu sampai sekarang? Never be too famous. Saya nggak tahu, saya pengen tahu dah. Setuju nggak Mas Helmi? Nggak juga lah. Never be too famous. Kayak dia bilang, lu sebagai presenter jangan sampai you outshine, people kayak gitu. The outshine people who invite you. You outshine anyone gitu. Misalnya kayak lu jadi lebih kontroversial, lebih lu lebih selebriti lah daripada penyanyi, aktor atau no. Oh ya kalau itu. Jadi itu kan lebih kepada personal branding. Jadi tiap acara tuh kan butuh spek MC yang berbeda sih. Saya kan dalam pelajaran personal branding karena saya coach personal branding.
Daniel Mananta, mungkin almarhum Taufik Saupalas, Coki Sitohang, mungkin Uya Kuya, Tantowi Yahya, Ferdi Hasan, ya, Raffi Ahmad. Itu jenis acara yang membutuhkan mereka itu berbeda-beda. Nggak bakal ketukar. Betul, beda semua. Ya nggak bakal ketukar. Kalau yang serius gitu harus bilingual gitu, kan udah ketahuan itu jatahnya siapa gitu. Tapi kalau ketemu millennials gitu yang teriak-teriak, kan beda tuh. Jadi menurut saya sih, yang penting kita jaga tuh personal branding kita tuh harus konsisten. Harus konsisten. Jangan sampai orang bingung ini. Kayak saya kan nyaman ya perusahaan-perusahaan finance, asuransi, saham, properti. Itu makanan gua tuh. Ya, jadi nggak bakal ketukar lah. Saya nggak bakal ngerebut rezekinya Daniel kalau ada very musical gitu. Dan emak-emaknya banyak itu jatah Daniel. Kok mamanya banyak? Mama muda. Oh iya. Gitu. Ya, bisa. Ya, jadi saya pikir itu yang disebut dengan diferensiasi. Jadi itu yang harus kita bikin sharp tuh. Ya. That makes sense. Kalau harus memilih, lebih nyaman jadi presenter atau pengusaha? Gue selalu, presenter. Udah pasti presenter. Sorry, presenter. Tapi gue selalu kayak sebenarnya deh, untuk ngejawab pertanyaan ini nih. Banyak kan orang nanya gue, apakah lebih nyaman jadi presenter, pengusaha, aktor atau presenter, atau produser film kayak gitu. Because I love doing all four, gitu. Dan tapi gue ngerasa semuanya ini, empat-empatnya ini sebagai presenter, pengusaha, aktor dan produser film, gue memakai my communication skill. Ya nggak sih? Ada benang merahnya. Benang merahnya is being a communicator gitu. So I love all of them, cuman platformnya aja beda-beda kayak gitu sih. But I guess presenter as a communicator is what I enjoy the most. Tapi Daniel dikenal dari menjadi presenter yang sungguh hebat ya. American Idol, Indonesian Idol. Termasuk yang Asian Idol ya? Yes, Asian Idol sempat. Asian Idol, dan I think one of the peak moment for my life. Planet Music juga ya? Miss World. Miss World ya? Miss World, karena itu disiarinnya di dunia gitu ya. You deserve it. Thank you. And Asia's Next Top Model sempat jadi juri juga saat itu. Dan I think people know me more as a presenter sih, udah pasti sih. Tapi apapun profesinya, anak ini pedagang sebenarnya. Iya, itu ya. Gelodok. Mangga dua. Deket banget. Jadi sekarang, saya tuh seneng banget dengan your t-shirt gitu. Dan saya tahu udah dipakai oleh orang-orang selebriti dunia gitu. Dan Indonesia banget. Damn, I love Indonesia. Damn itu Daniel Mananta ya? Daniel Mananta, yes. Not damn it. Jadi banyak orang kayak mikir, kenapa lu swearing di ini? Saya bilang, no, damn ini singkatan Daniel Mananta. Itu jago-jagonya kita aja. Presenter lah suka ngeles. Iya. Memang salah satu ilmunya presenter harus ngeles. Harus ngeles. NKRI banget ya seorang Daniel Mananta. Gue nggak tahu ya, gue kadang-kadang suka takut gitu. Kalau misalnya dibilang NKRI banget, itu definisi NKRI banget tuh apa? Apakah you love Indonesia very much? I love Indonesia very much. Cuman bukan artinya gue garis keras. Soalnya apapun yang garis keras menurut gue itu udah gak sehat. Gitu. Apapun yang ekstrim. Exactly. Jadi kayak misalnya apakah gue nggak boleh pakai baju-baju brand luar? Wah itu kan berarti kayaknya itu udah garis keras banget gitu. Gue masih pakai baju brand luar gitu misalnya. Tapi yet at the same time gue sebisa mungkin dengan karya yang gue ciptakan itu mengangkat nama Indonesia terus kayak gitu sih. And I think ya kita semua lah di mana-mana, siapapun yang nonton juga sebagai di bisnis apapun, kalau misalnya mereka ada bisnis tersebut, ya apapun yang bisa kita lakukan supaya bisnis tersebut bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia sih. Why not? It's always. Berapa toko sekarang? Sejak corona jadi balik ke 2 toko. Sebelumnya apa? 5? Sebelumnya sempat 8. Yang pertama di FX? Yang pertama di FX, betul, Mas Helmi. Tapi habis itu kita tutup, kita buka di Grand Indonesia. Dan itu udah mulai tuh ya, di Surabaya, di Bali, di mana-mana. Tapi sekarang ini karena corona, mall pada tutup, pemasukan kita sedikit banget. Dan akhirnya kita cuma fokus sama 2 toko yang akan kita iniin aja. Di mana? Di PIM? Di Grand Indonesia, sama di Central Park saat ini. Oh, yang di PIM juga ditutup juga? Di PIM tutup juga akhirnya. Tapi sekarang mall-mall udah mulai buka lagi lah ya? Mall buka lagi, tapi kan kita udah, the damage has been done. Tapi online-nya jalan?
Online jalan juga. Ini produksi Indonesia ya? Produksi Indonesia. Nggak produksi di China gitu nggak? Enggak. Aneh banget. Aneh banget. Sekarang merambah ke sepeda? Sepeda ini kolaborasi aja sih, Mas Gila Herli. ya, oke. Kolaborasi sama Elemen Bike dan kita pengen bikin kayak sepeda kemerdekaan ya gitu. Jadi ini benar-benar wah bagus banget sih, detailnya bagus banget sih Mas Helmi. Jadi Lipat kayak ya? kenapa? Lipat? Sepeda lipat betul. Lipat. Jadi nggak kalah lah sama sepeda lipat lainnya gitu. Udah mulai jualan? Udah baru kemarin kita drop. Ya. Laku keras? Inden? Thank God yes. Gue pesen satu dong? Boleh. Ya. Banyak yang ngantri, asli banyak yang ngantri. Ya kalau karena senior diduluin lah. Pasti. Nanti saya ini. Delivery. Sandi Uno udah dapat katanya. Sandi Uno akan kita kirim minggu depan. Kok bisa tahu sih gitu? Tahu lah. Gila itu. Small world. Intel mana yang kasih tahu tuh? Kacau. Wah gila kaget. Small itu. world. It's a small world. Tapi ya nanti saya akan atur kasih. Tapi ya lagian juga kan ini kan bisnismen semua nih kayaknya nih, ya, yang nonton acara Karena ini. saya lagi memang ya teman-teman saya banyak sepeda dan sehat juga lah ya sehat. Ya, jadi kita tuh yang beliin untuk istri yang mahal-mahal kita ya lokal-lokal aja lah gitu. Harga berapa sih? Harga 10 juta. Oh, 10 juta 650 saya ribu. pikir karena ada Daniel Menante lebih mahal dari Brompton gitu. Tapi kalau misalnya saya tanda tangan, mudah-mudahan lebih mahal lah dari Brompton. Gila, limited edition yo, ada tanda tangan Daniel. Oke, Kalau keren. jualan juga kita kan kayak gitu. Tapi Mas Helmi sendiri sekarang ini lagi aktif main sepeda juga atau gimana? Belum, baru start. Gua teman-teman saya ngajak alumni ya. Kita kan ya umur-umur segini ya udahlah sepedaan lah paling aman ya kan. Ya handicap saya cuma satu, belum punya sepeda gitu. Kemarin mesen inden. Inden ya. Orang Indonesia lagi gila sepeda. Dari Inggris dia Dari lagi Inggris, datang dari ya? Inggris. Ya. Jadi dia tajam banget insting bisnisnya. Wow. So, ya Mas Helmi, by the way, saya sih pengen banyak banget belajar dari Mas Helmi juga sih actually. Jadi nanti saya justru nungguin tuh tips komunikasi lagi tuh. Kemarin kan udah ngomongin opener, lagi nungguin lagi. Wah, nextnya apa nih? Karena menurut saya yang saya suka banget dari Mas Helmi itu benar-benar Mas Helmi bisa ngomong sama semua kalangan. It's a skill. You know, dari politisi sampai saya gitu gitu benar-benar semua kalangan gitu. Gua kalau disuruh MC depan anak-anak atau anak kecil mati gua. Dulu gua siapa berani itu? Peserta kita kan anybody gitu. Any ages, any clubs gitu. Kalau pesertanya anak-anak kepala gua migrain. Ya karena kita itu we have to speak in our audience language, right? Kita harus bicara dalam bahasa audiens gitu. Ada audiens yang nggak bisa gue jangkau. Jadi audiens anak-anak gitu. Aduh, capek gue gitu. Jadi sisanya saya bisa lah. Apalagi pengalaman saya pilkada 3 kali yang kalah itu Daniel, yang membuat saya harus bicara dengan rakyat gitu, orang tua ya kan, dengan background agama macam-macam, suku macam-macam. Oh di Palembang itu sukunya kan macam-macam, bahasanya beda-beda. Gila, nama se-Helmiah ya. Kita pikirin kalau misalnya artis tuh pasti menang lah pilkada. Orang bakal nyoblos yang mereka kenal namanya gitu. Enggak, itu it's only popularity. Wow. Popularity nomor 2 adalah electability. Orang populer belum tentu electability yang tinggi. Kalaupun tinggi juga, waduh, a lot of faktor X gitu terjadi di sana. Ya Sudah, memang mungkin Tuhan tidak menginginkan saya untuk nyemplung ke situ. Saya mungkin dibutuhkan di bidang yang lain. Jadi itu yang saya bilang. Kalau nanti di your episode gitu, yang kontennya Daniel, kita akan cerita banyak. Bahwa kadang-kadang rencana kita itu belum tentu sama dengan rencana Tuhan. Ya, berarti nanti kita akan bersambung nih di Daniel Tetangga Kamu. Pasti. Episode Helmiah ya, I love this. Ya, nanti kan saya juga di channel Daniel. Yes. Mana ya. Bye-bye. Bye. Kita jumpa lagi.